Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tanri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu peran kebijakan fiskal dalam menstabilkan rupiah di era Keynesian. Baik, materi yang pertama yaitu teori Keynesian, dikembangkan oleh ekonom Inggris bernama John Maynard Keynes. Inti dari teori Keynesian adalah bahwa total permintaan agregat dalam perekonomian atau jumlah total barang dan jasa yang dibeli pada tingkat harga tertentu adalah penentu utama tingkat aktivitas ekonomi dan pekerjaan. Jika permintaan agregat rendah, produksi dan pekerjaan akan turun, menghasilkan pengangguran dan output yang rendah. Keynesian berargumen bahwa pasar tidak selalu efisien, intervensi pemerintah diperlukan, dan permintaan agregat adalah kunci. Dalam pandangan Keynesian, pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola ekonomi, terutama melalui kebijakan fiskal. Yang pertama itu stabilitas ekonomi. Pemerintah bertindak sebagai penstabil dalam perekonomian menggunakan kebijakan fiskal untuk menghaluskan siklus bisnis. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran untuk infrastruktur pendidikan dan teknologi. Pemerintah dapat meningkatkan produktivitas jangka panjang dan potensi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, redistribusi pendapatan melalui sistem perpajakan progresif dan program sosial. Pemerintah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keempat, menyediakan barang dan jasa publik. Pemerintah menyediakan barang dan jasa yang efisien disediakan oleh sektor swasta seperti pertahanan, penegakan hukum, pendidikan dasar, dan layanan kesehatan dasar. Konsep permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Permintaan agregat diwakili oleh kurva permintaan agregat yang menurun, menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga dan jumlah output yang diminta. Komponen utamanya yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal di era Keynesian merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi kondisi ekonomi, terutama melalui pengelolaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Definisi kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian dengan tujuan mengatasi resesi atau depresi ekonomi. Cara-cara menerapkan kebijakan ini yang pertama itu meningkatkan pengeluaran pemerintah, yang kedua mengurangi pajak, dan yang ketiga memberikan subsidi dan insentif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi permintaan agregat dalam perekonomian, biasanya untuk mengatasi inflasi yang berlebihan. Cara penerapannya yang pertama itu mengurangi pengeluaran pemerintah, yang kedua meningkatkan pajak, dan yang ketiga mengurangi subsidi dan insentif. Tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama, stabilitas ekonomi. Pada masa resesi, kebijakan fiskal ekspansif digunakan untuk meningkatkan permintaan agregat dan mengurangi pengangguran. Sebaliknya, pada masa inflasi tinggi, kebijakan fiskal kontraktif diterapkan untuk menurunkan permintaan agregat dan mengendalikan harga. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan penelitian. Kebijakan fiskal dapat merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, redistribusi pendapatan. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui sistem perpajakan progresif dan program pengeluaran sosial yang mendukung kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Yang keempat, penciptaan lapangan kerja dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah, terutama dalam proyek-proyek padat karya. Kebijakan fiskal dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kelima, pengelolaan utang. Kebijakan fiskal juga berperan dalam mengelola utang publik. Pemerintah harus menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dan yang terakhir, mendorong investasi.
Melalui insentif pajak dan subsidi, kebijakan fiskal dapat mendorong investasi swasta dalam sektor-sektor strategis yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu stabilitas rupiah, merujuk pada keadaan di mana nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing lainnya tidak mengalami fluktuasi yang besar atau tidak stabil. Pada tingkat yang lebih dalam, stabilitas rupiah mencakup kemampuan mata uang ini untuk mempertahankan daya belinya terhadap barang dan jasa baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah yang pertama itu kondisi ekonomi makro, kesehatan ekonomi makro Indonesia termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi daya tarik investor asing terhadap rupiah. Yang kedua, kondisi perdagangan internasional, keseimbangan perdagangan Indonesia dengan negara lain atau ekspor dan impor, serta surplus atau defisit neraca perdagangan mempengaruhi permintaan dan penawaran rupiah di pasar valuta asing. Yang ketiga, kebijakan moneter. Kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia mempengaruhi imbal hasil dari investasi dalam mata uang rupiah yang dapat mempengaruhi aliran modal masuk dan keluar. Yang keempat, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau penghematan dapat mempengaruhi posisi anggaran negara yang pada gilirannya mempengaruhi kepercayaan terhadap rupiah. Yang kelima, ketidakpastian politik domestik atau gejolak politik dapat mempengaruhi sentimen pasar terhadap rupiah dan meningkatkan volatilitasnya. Dan yang keenam, gejolak global, peristiwa ekonomi dan politik global seperti krisis keuangan di negara maju atau ketegangan perdagangan internasional dapat mempengaruhi selera risiko investor global dan aliran modal ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Selanjutnya itu, hubungan antara kebijakan fiskal dan stabilitas rupiah. Yang pertama, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang besar-besaran dapat meningkatkan permintaan domestik, termasuk permintaan atas barang impor yang dapat mempengaruhi keseimbangan perdagangan dan nilai tukar rupiah. Yang kedua, defisit anggaran. Besarnya defisit anggaran dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah untuk membiayai utangnya yang dapat mempengaruhi stabilitas mata uang. Dan yang ketiga itu pajak dan insentif. Kebijakan fiskal yang mempengaruhi biaya produksi dan daya saing ekspor dapat mempengaruhi keseimbangan perdagangan dan akibatnya nilai tukar rupiah. Pentingnya stabilitas rupiah bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama itu inflasi yang terkendali. Stabilitas nilai tukar rupiah membantu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil dengan membatasi kenaikan harga barang impor dan biaya produksi dalam negeri yang terkait. Yang kedua, kestabilan makroekonomi. Stabilitas rupiah mendukung kestabilan makroekonomi secara keseluruhan, termasuk kestabilan harga, tingkat bunga, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, investasi asing. Mata uang yang stabil meningkatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, perdagangan internasional. Stabilitas rupiah mendukung kemudahan perdagangan internasional dengan mengurangi risiko perubahan harga dan biaya transaksi yang tidak stabil. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi. Dengan stabilitas nilai tukar, perekonomian Indonesia dapat lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas produksi, dan diversifikasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu peran kebijakan fiskal dalam menstabilkan rupiah. Pengaruh belanja pemerintah terhadap permintaan agregat. Yang pertama, stimulasi ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan belanja publik untuk merangsang permintaan agregat dalam kondisi ekonomi yang lesu atau terpuruk. Yang kedua, dampak multiplier. Belanja pemerintah memiliki efek multiplier yang berarti setiap unit tambahan pengeluaran pemerintah dapat menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam pendapatan nasional total. Yang ketiga, kecenderungan stabil. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menjaga tingkat pengeluaran pemerintah relatif stabil dari tahun ke tahun yang membantu mencegah fluktuasi ekonomi yang terlalu besar dan dapat merusak nilai tukar rupiah. Dampak pajak terhadap konsumsi dan investasi. Yang pertama, pajak konsumsi. Pajak seperti pajak penjualan, pajak
Yang pertama, pajak konsumsi. Pajak seperti pajak penjualan atau PPN dapat mengurangi daya beli konsumen karena meningkatkan harga barang-barang konsumsi. Yang kedua, pajak penghasilan. Pajak penghasilan pribadi dan perusahaan mempengaruhi sisa pendapatan yang tersedia untuk dikonsumsi atau diinvestasikan. Yang ketiga, insentif pajak. Sebaliknya, pemerintah dapat menggunakan insentif pajak untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu atau untuk meningkatkan konsumsi. Bagaimana defisit anggaran dapat mempengaruhi nilai tukar? Yang pertama itu pengaruh terhadap tingkat suku bunga. Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah seringkali harus meminjam uang dari pasar domestik maupun internasional. Yang kedua, pengaruh terhadap kepercayaan investor. Jika investor percaya bahwa defisit anggaran tidak dapat dikendalikan atau dikelola dengan baik, ini dapat menurunkan kepercayaan mereka terhadap mata uang dan ekonomi domestik secara keseluruhan. Ini bisa menyebabkan penurunan nilai tukar rupiah karena investor cenderung beralih ke mata uang lain yang dianggap lebih stabil. Yang ketiga, inflasi dan pengendalian biaya hidup. Defisit anggaran yang tinggi dapat memicu inflasi karena pemerintah mungkin mencetak uang baru atau meminjam lebih banyak untuk membiayai pengeluaran. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli rupiah yang pada gilirannya dapat mempengaruhi nilai tukar. Yang ketiga, inflasi dan pengendalian biaya hidup. Defisit anggaran yang tinggi dapat memicu inflasi karena pemerintah mungkin mencetak uang baru atau meminjam lebih banyak untuk membiayai pengeluaran. Materi yang terakhir yaitu tantangan dalam menerapkan kebijakan fiskal yang efektif. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Tantangan pertama yaitu ketidakpastian ekonomi yang bisa timbul dari perubahan cepat dalam kondisi global atau domestik, misalnya fluktuasi harga komoditas. Yang kedua, politik dan kelembagaan. Kebijakan fiskal seringkali menjadi objek politik dan dapat dipengaruhi oleh siklus politik, kepentingan politik partai-partai yang berbeda, serta dinamika antara eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran. Hal ini bisa menghambat konsistensi dan kesinambungan kebijakan dalam jangka panjang. Yang ketiga, keterbatasan fiskal, termasuk besarnya utang publik, kemampuan untuk mengumpulkan pajak dan kebijakan pengeluaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Keterbatasan ini dapat membatasi fleksibilitas dalam merespon perubahan ekonomi atau sosial yang mendesak. Yang keempat, ketergantungan pada pendapatan tertentu, bergantung pada sumber pendapatan tertentu seperti pajak dari sektor tertentu atau pendapatan dari sektor tertentu, dapat mengekspos ekonomi pada risiko yang tinggi terhadap perubahan harga komoditas atau permintaan global. Yang kelima, implementasi dan pengawasan. Kebijakan fiskal memerlukan implementasi yang efektif dan pengawasan yang ketat untuk memastikan dana publik digunakan secara transparan dan efisien. Solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut, yang pertama, analisis dan peramalan ekonomi yang lebih baik. Pemerintah dapat meningkatkan kapasitas untuk melakukan analisis ekonomi yang lebih baik dan ramalan yang lebih akurat sehingga dapat merespon dengan lebih cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua, kondisi antar lembaga yang meningkat. Peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah termasuk antara eksekutif dan legislatif dapat membantu dalam mengatasi hambatan politik dan memastikan konsistensi kebijakan jangka panjang. Yang ketiga, diversifikasi pendapatan pajak. Diversifikasi sumber pendapatan pemerintah seperti mengembangkan sektor pajak yang lebih luas dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sektor tertentu dapat mengurangi risiko fiskal dan meningkatkan fleksibilitas kebijakan. Yang keempat, penguatan kapasitas institusional. Pemerintah perlu berinvestasi dalam penguatan kapasitas administratif dan manajerial. Yang keempat, penguatan kapasitas institusional. Pemerintah perlu berinvestasi dalam penguatan kapasitas administratif dan manajerial serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dan yang terakhir itu kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang, termasuk mengelola defisit anggaran secara bijaksana untuk menghindari akumulasi utang yang tak terkendali. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.